Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah konseling dewasa Manula akan memaparkan mengenai hasil observasi dan wawancara kami terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosi calon pengantin di KUA Kesambi. Simak videonya. Saya Nisa Aulia akan memaparkan mengenai pendahuluan yang terdapat di dalam artikel penelitian kelompok kami yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kematangan Emosi Calon Pengantin di KUA Kesambi. Pernikahan merupakan sesuatu yang bermakna ibadah kepada Allah karena mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab. Sedangkan bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian layanan kepada calon pasangan suami istri dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang akan dihadapi ke depan ketika membangun kehidupan rumah tangga. Pasangan yang sudah siap menikah adalah mereka yang juga harus siap untuk mengarungi gelombang hidup rumah tangga dengan kebersamaan untuk bersama-sama melengkapi kekurangan pasangan, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling menyayangi. Hal yang terpenting dalam keharmonisan rumah tangga adalah dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai fungsi keluarga dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul di dalam keluarga. Kurangnya pemahaman dan penerimaan masing-masing pasangan terhadap kepribadian dan emosi pasangan serta kurang tanggapnya terhadap permasalahan yang datang cenderung akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Seringkali tingkah laku para calon pasangan yang ditampilkan dapat dijadikan ciri atau karakteristik kematangan emosi bagi seseorang. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 6 telah melakukan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kabupaten Cirebon dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tersebut. Di sini saya Ruli Afni Ayuning Tias akan memaparkan mengenai kajian literatur tentang pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosi calon pengantin di KUA. Jadi yang pertama ada pengertian bimbingan pranikah. Sebelum kita ke pengertian bimbingan pranikah, di sini dijelaskan dulu mengenai arti dari bimbingan. Jadi menurut Waljito, bimbingan itu adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada individu maupun kepada kelompok. Jadi bimbingan ini diberikan untuk mengatasi kesulitan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh individu maupun kelompok. Jadi bimbingan ini bersifat preventif, yaitu pencegahan. Kemudian, pengertian bimbingan pernikahan Islam adalah sebuah pemberian bantuan berupa nasihat kepada individu untuk memahami kembali tempatnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan petunjuk syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam rumah tangganya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ada dari pendapat lain juga mendefinisikan bimbingan pranikah yaitu upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh pembimbing kepada pasangan calon pengantin untuk berkembang dan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi kelak dalam rumah tangga melalui cara-cara seperti menghargai, bisa bertoleransi, dan tidak lupa komunikasi yang penuh pengertian. Nah, maka akan tercapainya sebuah motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Jadi dari pengertian-pengertian yang sudah tadi saya jelaskan mengenai bimbingan pranikah, jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah itu adalah upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin oleh pembimbing dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait pernikahan yang akan dijalani oleh suami dan istri. Kemudian ada kematangan emosi. Di sini dijelaskan menurut Harlock bahwa kematangan emosi merupakan bentuk tidak meledaknya emosi di hadapan individu lain. Jadi seperti menunggu waktu dan tempat yang tepat, seperti menunggu ketika keadaan sepi untuk meluapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Kemudian ada menurut Chaplin, kematangan emosi adalah kedewasaan psikologi seseorang yang perkembangan sepenuhnya dimulai dari inteligensi, proses-proses emosional, dan seterusnya. Jadi dari pemaparan yang tadi saya jelaskan, menurut dua tokoh dapat dikatakan bahwa kematangan emosi seseorang apabila individu mulai dapat mengontrol dirinya dengan baik, dapat mengantisipasi situasi krisis yang sedang dihadapinya, dan juga mampu menyesuaikan emosi dengan situasi dan keadaan di sekitarnya. Kematangan emosi juga salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Kemudian ada ciri-ciri kematangan emosi. Jadi ciri-ciri kematangan emosi di sini dipaparkan ada 5. Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Jadi seseorang yang bertanggung jawab ini memiliki kerendahan hati daripada mengeluh tentang keadaan. Kemudian yang kedua ada empati. Empati juga merupakan tanda bahwa seseorang telah menunjukkan kedewasaannya secara emosional. Jadi individu ini akan tahu bagaimana dia menempatkan diri di lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada menyadari kesalahan.
Jadi individu yang sudah memiliki kematangan emosional juga tidak selalu merasa dirinya paling benar. Jadi dia akan mengakui kalau dia memang bersalah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada mengakui kelemahan. Jadi orang yang mempunyai kematangan emosional ini selalu bersedia terbuka dan membagikan perjuangan yang sedang dihadapinya sehingga orang lain tidak merasa sendirian. Kemudian juga ada mempunyai batasan realistis. Jadi mempunyai batasan realistis ini seperti menetapkan batasan. Menetapkan batasan ini sebagai bentuk cinta dan hormat pada diri sendiri. Jadi dia ini tahu bagaimana dan kapan harus menentukan batas dan tidak akan membiarkan orang lain melewatinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Saya Korea akan memaparkan terkait metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek. Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan suatu metode yang meneliti sekelompok orang, objek, maupun kondisi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini merupakan penelitian terkait deskripsi, gambar, ataupun penggambaran fakta yang sistematis, benar, dan akurat dengan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Nah, subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 subjek, yakni kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Pada tahap perencanaan, peneliti membuat rencana kegiatan observasi wawancara, dan pada tahap selanjutnya, tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan observasi serta wawancara di KUA Kesambi untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh oleh subjek tersebut. Nah, selanjutnya tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini peneliti menganalisis data yang dikumpulkan, dan yang terakhir tahap penyusunan laporan. Setelah dilakukannya kegiatan observasi wawancara, maka kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya saya Laila Sa'adatul Barkah akan memaparkan hasil dari penelitian kami. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kesambi. Lokasi Kantor Urusan Agama terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 42B, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosi calon pengantin di KUA Kesambi. Perlu diketahui bahwa bimbingan pranikah ini sangat penting untuk meningkatkan kematangan emosi bagi para calon pengantin menuju keluarga yang bahagia. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Apabila para calon pengantin yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang bimbingan pranikah tersebut, maka cenderung dapat meningkatkan kematangan emosinya. Begitupun sebaliknya, jika calon pengantin yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk bekal rumah tangga, maka akan sering mengalami persoalan di dalam rumah tangganya, terutama dalam kematangan emosinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Prayitno, salah satu penyuluh agama di KUA Kesambi, mengatakan bahwa kematangan emosi tidak dilihat dari usia saja, tetapi ruang lingkup dan pendewasaanlah yang harus ditanamkan oleh pasangan calon pengantin. Nah, adapun untuk meningkatkan emosi calon pengantin, para penyuluh agama di KUA Kesambi ini memberikan metode bimbingan pranikah yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dasar. Adapun metode yang dipakai dalam bimbingan pranikah di KUA Kesambi ini dilakukan dengan metode langsung, yaitu dengan metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan. Dan jadwal bimbingan pranikah di KUA Kesambi dilakukan 2 kali pertemuan. Ini bersifat tidak diwajibkan, namun alangkah baiknya kita sebelum menikah harus mempunyai bekal pernikahan khususnya dalam meningkatkan kematangan emosi. Dalam metode ceramah ini diberikan narasumber pemateri yang mana materi-materi yang disampaikannya mengenai fikih pernikahan yang mencakup tujuan berumah tangga, bagaimana menjaga lisan dan kondisi apapun, pentingnya peran seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Materi yang disampaikan oleh penyuluh agama ini, selain itu juga ada kematangan emosi yang mana bisa menurunkan angka penceraian. Dan selain itu juga dalam bimbingan pranikah ini dilakukan dengan memuat materi yang mengenai kesehatan reproduksi dengan harapan pasangan yang hendak menikah itu terbebas dari segala macam penyakit, terutama penyakit HIV. Selain dengan metode ceramah, yaitu menggunakan metode tanya jawab.
Pemateri melakukan komunikasi langsung dengan calon pengantin yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham peserta calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah terhadap materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosi calon pengantin di KUA Kesambi ini dilakukan juga dengan metode permainan. Di KUA Kesambi ini menyebutnya dengan berdrama atau acting. Jadi menurut Bapak Penyuluh Agama dalam permainan tersebut, seorang pasangan calon pengantin diharapkan untuk maju ke depan dan penyuluh agama memberikan contoh permasalahan dalam rumah tangga. Misalnya jika permasalahan perekonomian dan lain-lain. Seorang pasangan calon pengantin itu harus acting karena pada dasarnya kehidupan rumah tangga itu tidak akan berjalan mulus. Pasti akan ada cobaan yang harus dihadapi. Dengan menampilkan acting tersebut, seorang penyuluh agama ingin mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tepat untuk menyelesaikan dengan baik tanpa emosi. Maka diharapkan seorang pasangan calon pengantin dapat menampilkan di depan untuk acting yang mana pelaksanaan drama tersebut disaksikan langsung oleh Bapak Penyuluh Agama. Dalam pelaksanaan ini calon pengantin dapat memiliki peran penting untuk meningkatkan kematangan emosi. Program ini mematangkan semua pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Semua memiliki kesamaan yang sama dalam mematangkan emosi. Jadi matangnya emosi itu dipengaruhi dengan bagaimana calon pasangan pengantin menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang baik. Artinya apabila seorang pasangan calon pengantin memiliki pencapaian tingkat kedewasaan dari emosionalnya, maka mereka akan mampu mengendalikan emosi dan dapat bertanggung jawab serta dapat mengantisipasi secara kritis dalam menghadapi permasalahannya. Dan adapun hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin di KUA Kesambi mengungkapkan bahwa ada perubahan setelah melakukan pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosi. Dan menurutnya ada beberapa perubahan yang dirasakan, yaitu yang pertama dapat meredakan emosi. Artinya setelah calon pengantin mengikuti program bimbingan pranikah, maka biasa mengelola emosinya dapat terkontrol dengan baik. Jadi selain itu, calon pengantin suami istri mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara meredakan emosi secara islami, yaitu seperti mengambil air wudhu dan lain-lain tanpa harus mengeluarkan emosi. Yang kedua, dapat mengontrol emosi dalam situasi yang tepat. Ketika kita tidak dapat mengontrol diri, maka emosi tersebut dapat meluap-luap di waktu yang sedang tidak tepat. Dikhawatirkan emosi kita meluapkannya kepada orang lain. Maka calon pengantin dalam mengontrol diri juga penting bagi kehidupan berumah tangga. Dan yang ketiga, merasakan dapat menerima tanggung jawab. Setelah mendapatkan materi tentang keagamaan, pernikahan dan lain-lain, peserta calon pengantin ini merasakan bahwa memiliki tanggung jawab lebih dan membina rumah tangga. Karena dilihat dari ciri matangnya emosi, yaitu seseorang dapat bertanggung jawab. Dan yang keempat, dapat mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Setelah melaksanakan bimbingan pranikah, menurut pasangan calon pengantin, emosi juga dapat berpengaruh dengan pengalaman. Peserta bimbingan pranikah mengakui bahwa adanya perbedaan antara pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah dengan pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Apalagi saat sudah mempraktikkan permainan, yaitu drama, di mana perbedaan itu mereka rasakan ketika adanya permasalahan. Peserta yang mengikuti bimbingan pranikah ini dapat menyelesaikan persoalannya dengan kepala dingin. Hal tersebut mereka peroleh dengan pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosi calon pengantin. Jadi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kesambi ini berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hambatan dan melaksanaannya, yaitu beberapa calon pengantin ada yang tidak bisa datang dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah. Ada yang masih malu-malu untuk tampil ke depan, yaitu untuk tampil berdrama. Selain itu, ada juga calon pasangan suami istri yang tidak bisa diajak berkomunikasi. Dan adapun solusi yang dapat diambil menurut Bapak Joko Prayitno, yaitu Bapak Penyuluh Agama. Menurut beliau, yaitu penyuluh agama, para penyuluh agama itu harus berusaha lebih mendekatkan lagi kepada calon pasangan pengantin saat melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kesambi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian bimbingan pranikah di KUA Kesambi selain menggunakan metode carama, yaitu menggunakan metode tanya jawab.
Menurut penyuluh agama, metode tersebut dapat efisien bagi para calon pengantin. Pemateri melakukan komunikasi secara langsung dengan calon pengantin yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham peserta calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah terhadap materi yang telah disampaikan oleh penyuluh. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama Kecamatan Kesambi biasanya diterapkan dengan melakukan permainan, cerita tentang pernikahan Nabi terlebih dahulu, dan melakukan ceramah terkait pernikahan pada zaman Nabi kepada para calon pengantin. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukannya wawancara kepada penyuluh agama di KUA Kesambi, usia tidak mempengaruhi tingkat kematangan emosional seseorang, tetapi yang dapat mempengaruhi kematangan emosional yaitu ruang lingkup sekitar dan kedewasaan yang ada pada diri seseorang. Terima kasih.